Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang sleep atau tidur dan beberapa gangguan-gangguan tidur yang terjadi pada setiap masing-masing individu. Yuk, kita saksikan video penjelasan berikut ini bersama-sama ya. Terlebih dahulu, kami mau memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Bella Agustina dengan NIM terakhir 291, lalu ada Kinara Sadina dengan NIM terakhir 279, lalu ada Laura Bernadette dengan NIM terakhir 298, lalu yang terakhir ada Sharon Floreta dengan NIM terakhir 327. Oke, penjelasan yang pertama yaitu tidur. Hah? Tidur? Pasti kalian semua pada suka tidur kan di sini? Jadi, definisi tidur itu sendiri apa ya? Jadi, pada umumnya kita mendefinisikan tidur sebagai keadaan di mana kita mengistirahatkan tubuh dan pikiran kita dengan menutup mata. Hal ini membuat kesadaran kita menurun. Tidur adalah kegiatan yang sangat penting. Setidaknya, ia mengambil sepertiga dari waktu kita hidup. Semua hewan membutuhkan tidur. Tubuh manusia mengatur tidur, seperti halnya makan dan minum. Dan fakta ini menunjukkan bahwa tidur mungkin sama pentingnya untuk kelangsungan hidup. Tidur memiliki teori. Selama tidur, ingatan disatukan, menghasilkan retensi informasi spesifik mission, keterampilan asosiasi belajar, dan pengalaman emosional. Salah satu penjelasan yang mungkin adalah bahwa selama tidur, korteks serebral bebas melakukan aktivitas yang memperkuat asosiasi memori. Jadi, bahwa ingatan yang terbentuk selama jam bangun baru-baru ini dapat diintegrasikan ke dalam jangka panjang penyimpanan memori. Kurang tidur sering mengakibatkan hilangnya ingatan. Namun, tidur bisa meningkatkan memori. Jadwal tidur memiliki beberapa tahapan yang dianggap membentuk siklus tidur normal. Salah satu dari siklus ini berlangsung sekitar 90-100 menit dan berulang beberapa kali pada malam hari. Level tidur, tahapan diberi nama dengan huruf dan angka yang mewakili apa yang terjadi pada tahap itu, termasuk apakah orang tersebut terjaga atau tertidur, dan apakah dia mengalami gerakan mata yang cepat atau disebut dengan REM. Tidur non-REM ditandai dengan kurangnya gerakan mata yang cepat dan sedikit bermimpi. Seperti apa yang dijelaskan di bawah ini, tahap di sini adalah singkatan dari bangun. Selama tahap ini, ketika seseorang terjaga, pola EEG menunjukkan dua jenis gelombang, beta dan alfa. Gelombang beta memantulkan konsentrasi dan kewaspadaan. Gelombang ini memiliki frekuensi tertinggi dan amplitudo yang terendah, yaitu mereka naik dan turun banyak tetapi tidak memiliki puncak yang sangat tinggi atau serendah surut. Mereka juga memiliki desinkronus daripada gelombang lain. Oke, yang selanjutnya yaitu tahap tidur. Tahap N1 atau non-REM1, ketika orang baru saja tertidur, mereka memasuki tahap pertama tidur non-REM. N adalah singkatan dari non-REM yang berarti gerakan mata yang cepat tidak terjadi selama tahap ini. Tahap N1 ditandai dengan tidur yang mengantuk. Pada tahap ini, orang tersebut mungkin mengalami gerakan otot tiba-tiba yang disebut mioklonik tersentak. Tahap pertama tidur sering melibatkan perasaan jatuh. EEG individu dalam tidur tahap N1 ditandai dengan gelombang theta yang bahkan lebih lambat dari frekuensi dan lebih besar dari amplitudo gelombang alfa. Tahap N2 atau non-REM2. Pada tahap N2 tidur, aktivitas otot menurun dan orang tersebut tidak lagi sadar akan lingkungan. Gelombang theta berlanjut, tapi diselingi dengan karakteristik yang menentukan dari tahap N2 tidur, spindle tidur. Ini melibatkan peningkatan tiba-tiba dalam semburan gelombang frekuensi tinggi. Tahap N1 dan N2, keduanya merupakan tahap tidur yang relatif ringan. Dan jika orang terbangun selama salah satu tahap ini, mereka sering tidak tidur sama sekali. Tahap N3 atau non-REM3. Tahap N3 tidur ditandai dengan gelombang delta, gelombang otak paling lambat dan dengan amplitudo tertinggi saat tidur. Tidur delta adalah tidur yang terdalam ketika gelombang otak tidak seperti gelombang otak kita saat terjaga. Delta tidur juga disebut tidur gelombang lambat. Ini juga merupakan tahap mengompol pada anak-anak, berjalan dalam tidur, dan berbicara sambil tidur terjadi.
Ketika terbangun saat tahap ini, orang biasanya sedang bingung dan disorientasi. Tahap R atau REM, bentuk tidur yang berbeda yang disebut tidur REM atau Rapid Eye Movement. Tidur REM adalah tahap aktif tidur di mana mimpi paling jelas terjadi. Tidur dan otak memiliki hubungan di mana pada tahap tidur dikaitkan dengan pola berbeda dari aktivitas neurotransmitter yang dimulai dalam formasi retikuler atau inti batang otak. Di semua vertebrata, formasi retikuler memainkan peran penting dalam tidur dan bangun. Kerusakan pada formasi retikuler dapat menyebabkan koma dan kematian. 3 neurotransmitter penting yang terlibat dalam tidur adalah serotonin, norepinefrin, dan asetilkolin. Saat tidur dimulai, tingkat neurotransmitter yang dikirim ke otak depan dari formasi retikuler mulai turun dan terus berlanjut jatuh sampai mencapai tingkat terendah selama tahap tidur terdalam N3. REM tidur atau tahap R diprakarsai oleh peningkatan asetilkolin yang mengaktifkan korteks cerebral, sementara bagian otak lainnya tetap relatif tidak aktif. Tidur dan penyakit. Tidur berperan dalam sejumlah besar penyakit dan gangguan. Kekurangan tidur disebabkan oleh stres dan mempengaruhi tubuh kita. Masalah tidur menimpa sebagian besar orang yang memiliki gangguan psikologis. Individu yang memiliki depresi sering terbangun di pagi hari dan tidak bisa kembali tidur. Mereka biasanya menghabiskan lebih sedikit waktu dalam gelombang delta atau tidur nyenyak daripada orang lain. Masalah tidur sering terjadi pada banyak gangguan medis seperti penyakit Alzheimer, stroke, dan kanker. Gangguan tidur. Gangguan tidur meliputi insomnia, berjalan dalam tidur dan berbicara sambil tidur, mimpi buruk dan teror malam, sleep apnea, dan sleep paralysis. Insomnia. Masalah tidur yang umum adalah insomnia, ketidakmampuan untuk tidur. Insomnia dapat melibatkan masalah dalam tidur, bangun di malam hari, atau bangun terlalu dini, oleh German, Finley, dan Perlis, 2012. Untuk insomnia jangka pendek, kebanyakan dokter meresepkan obat tidur. Namun, kebanyakan obat tidur berhenti bekerja setelah beberapa minggu meminumnya setiap malam, dan penggunaan jangka panjangnya dapat mengganggu tidur yang nyenyak. Insomnia ringan seringkali dapat dikurangi dengan mempraktekkan kebiasaan tidur yang baik. Dalam kasus insomnia yang lebih serius, peneliti bereksperimen dengan terapi cahaya, suplemen melatonin, dan cara lain untuk mengubah siklus tidur, oleh Tang and others, 2015. Berjalan sambil tidur dan bicara sambil tidur. Penyebab spesifik dari sleepwalking belum diidentifikasi, tapi lebih mungkin terjadi ketika individu kekurangan tidur atau ketika mereka telah minum alkohol. Seorang sleepwalker mungkin harus dibangunkan karena dapat membahayakan mereka sendiri. Berbicara sambil tidur bisa juga disebut dengan istilah somniloquy, mimpi buruk dan teror malam. Mimpi buruk adalah mimpi menakutkan yang membangunkan pemimpi dari tidur REM, oleh Germain, 2012. Isi mimpi buruk selalu melibatkan bahaya si pemimpi. Mimpi buruk sering terjadi, oleh Schredel, 2010, terutama saat masih kecil. Frekuensi mimpi buruk sering dikaitkan dengan peningkatan stresor kehidupan. Teror malam disertai dengan sejumlah reaksi fisiologis, seperti detak jantung dan pernapasan yang cepat, teriakan keras, dan keringat berat, oleh Zatra and Pilon, 2012. Sleep apnea. Sleep apnea yaitu gangguan tidur di mana individu berhenti bernapas karena tenggorokan gagal membuka atau karena proses otak yang terlibat dalam respirasi gagal bekerja dengan baik. Orang dengan sleep apnea sering kali terbangun tiba-tiba di malam hari sehingga mereka kesulitan bernapas dengan baik. Tanda umum dari sleep apnea adalah mendengkur keras diselingi oleh keheningan atau apnea. Sleep paralysis. Sleep paralysis adalah perasaan sadar tetapi tidak bisa bergerak. Terjadi ketika seseorang melewati antara tahap terjaga dan tidur. Selama transisi ini, individu mungkin tidak dapat bergerak atau berbicara selama beberapa detik hingga beberapa menit. Beberapa orang mungkin juga merasakan tekanan atau rasa tersedak. Kelumpuhan tidur dapat menyertai gangguan tidur lainnya seperti narkolepsi. Narkolepsi adalah kebutuhan yang sangat kuat untuk tidur yang disebabkan oleh masalah dengan kemampuan otak untuk mengatur tidur. Wah, tidak terasa ya kita sudah mendengarkan penjelasan materi tentang sleep. Semoga informasi yang telah kami berikan bisa bermanfaat dan dengan adanya penjelasan ini teman-teman bisa lebih sadar akan pentingnya kesehatan tubuh kita serta bisa mengurangi kebiasaan begadang di malam hari yang bisa mengganggu kesehatan fisik maupun aktivitas sehari-hari. Terima kasih.